bukan teman-temannya yang kurang bagus, tapi format CV-nya yang tidak sesuai, tidak bisa memarketingkan teman-teman di hadapan recruiter. Nah, ketika teman-teman melamar kerja, tulislah di CV kata-kata yang akan sering muncul di dalam iklan pencari kerja. Nanti sistem akan membaca, oh sama ini, aku nyari yang reliable, muncul dia nulis reliable. Aku nyari pekerja yang physically fit, dia nulis bahwa dia physically fit. Teman-teman yang sudah nonton video saya beberapa kali tentu tahu bahwa saya pernah mengatakan kalau bisa kirim lamaran sehari 80 lamaran, sampai kemudian ada yang nyantol satu, berlanjut ke wawancara, kemudian berlanjut ke kesepakatan kerja, teman-teman kemudian mendapat surat penawaran kerja, kemudian teman-teman mengajukan visa, dapat visa, kemudian berangkat ke Selandia Baru untuk bekerja. Namun sebagian besar tentu masih bertanya-tanya, kok saya sudah mengajukan beberapa visa, sudah mengajukan beberapa lamaran, namun tetap saja tidak ada yang nyantol, Mas Ben. Tetap aja HRD dari perusahaan yang saya lamar itu tidak memberikan jawaban resmi, jawaban pasti apakah lamaran saya diterima atau tidak. Nah, saya akan bongkar tips dan trik bagaimana format CV standar New Zealand itu berlaku, sehingga teman-teman itu tidak perlu bertanya-tanya lagi apakah lamaran teman-teman diterima atau tidak. Dengan mengetahui format CV dari New Zealand ini, kira-kira teman-teman akan mengattach yang seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa tahu, teman-teman bisa memperbaiki apa yang kurang, apa yang sebaiknya dihilangkan begitu, sehingga teman-teman memperbesar peluang lamaran teman-teman untuk mendapatkan respon balik dari si pemberi kerja. Oke teman-teman, baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Masud, saya orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Selandia Baru. Nah, banyak kan orang yang apply, teman-teman penonton video saya ataupun yang teman-teman kenal itu sudah berulang kali mengajukan melamar kerja, namun sama sekali tidak ada respon dari perusahaan, dari HRD. Nah, biasanya apa teman-teman? Biasanya itu mereka itu membubuhkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, sementara sesuatu yang diinginkan oleh perusahaan ataupun sesuatu yang diinginkan oleh HRD itu tidak dicantumkan oleh teman-teman. Nah, apa misalnya teman-teman, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa selain format yang salah begitu, New Zealand itu karena termasuk dalam developed country, sebagian besar perusahaannya itu menggunakan ATS, Applicant Tracking System. Jadi sebelum HRD membaca secara manual lamaran teman-teman, itu ada aplikasi yang khusus menyaring lamaran kerja teman-teman. Berikut CV apa yang attach atau yang termaktub di dalam badan lamaran itu sudah di-scan teman-teman oleh alat tersebut. Nah, ketika di-scan kemudian apa yang teman-teman cantumkan di situ tidak relevan, tidak pas dengan format yang diinginkan, tentu saja akan di-skip. Dalam hitungan detik itu sudah dilewatkan. Nah, kemudian jangankan dibaca oleh HRD secara manual, ketika alat scan ATS saja sudah men-skip lamaran teman-teman. Nah, itu kan fatal teman-teman. Jangan sampai itu terjadi pada teman-teman di masa depan setelah menonton video ini, tentu saja, insya Allah. Nah, recruiter ini karena dapat lamaran kerja dalam jumlah puluhan misalnya, tentu penyaringannya akan sangat cepat teman-teman. Dengan penyaringan sangat cepat, kemudian setelah melalui screening tadi kan, alat ATS tadi, tentu kedepannya itu akan lebih mendetail lagi, sehingga penyaringannya itu makin kesini makin melambat, dan yang berpotensi untuk lolos adalah mereka yang tentu semakin relevan dengan apa yang mereka inginkan atau apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, di Selandia Baru perbedaannya dengan di Indonesia adalah CV itu adalah bukan dokumen untuk menceritakan seluruh perjalanan hidup teman-teman. CV adalah sama fungsinya dengan alat marketing teman-teman. Jadi teman-teman memasarkan diri teman-teman melalui CV. Nah, bagaimana memformat CV itu agar bisa menjual teman-teman? Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Artinya ketika teman-teman punya riwayat hidup yang
2 halaman misalnya, sementara yang relevan dengan relevan dengan pekerjaan yang sedang teman-teman lamar itu cuma 1 halaman. Ngapain yang satu dimuat? Nah, itu kalau di Selandia Baru seperti itu, cukup muat yang relevan dengan calon pekerjaan teman-teman lakoni nanti. Nah, baik, kesalahan tenaga kerja Indonesia, kesalahan migran Indonesia yang sering bikin gagal dapat respon balik dari perusahaan adalah yang pertama, terlalu banyak memasukkan data pribadi. Memasukkan data pribadi antara lain agama, status pernikahan, nomor induk kependudukan, nama orang tua, tinggi dan berat badan, bahkan golongan darah. Nah, Selandia Baru itu nggak butuh itu gitu. Selandia Baru cukup nama, nomor telepon, email, kemudian jelaskan bahwa pengalaman teman-teman apa. Ini terlalu pribadi, tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, karena tidak relevan dengan pekerjaan teman-teman nanti begitu. Kemudian kesalahan kedua adalah memakai foto formal besar. Nah, foto itu teman-teman tidak wajib dicantumkan di dalam CV ketika melamar pekerjaan di Selandia Baru. Berbeda dengan Indonesia tentu saja, ketika kita melamar sebuah pekerjaan yang jelas-jelas termaktub di dalamnya berpenampilan menarik begitu. Itu kan sudah konteksnya sudah jelas bahwa teman-teman itu kalau bisa ya menarik, fotogenik, ataupun ya good looking paling tidak kan. Nah, itu kan memang membutuhkan foto bukti bahwa teman-teman itu sesuai dengan yang diharapkan. Namun kalau di New Zealand itu berbeda, foto itu tidak wajib. Dan banyak employer, sebagian besar employer itu tidak meminta teman-teman mencantumkan foto. Kesalahan ketiga adalah CV terlalu panjang. Seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman punya riwayat hidup sekian lama, sementara yang relevan itu misalnya teman-teman merangkumnya dalam 2 halaman, riwayat hidup dirangkum dalam 2 halaman, sementara yang relevan itu cuma 1 halaman, perusahaan akan, lah ini nggak ada relevansinya dengan pekerjaan yang akan dia ambil, kenapa dimuat? Nah, itu sia-sia teman-teman. Tidak usah di attach 1 halaman saja. Nah, ini yang membedakan adalah ketika teman-teman status sebagai fresh graduate, artinya pengalaman teman-teman itu masih limit, terbatas, atau baru lulus kuliah, atau misalnya ketika melamar IT pengalaman baru 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, kan belum lama kan. Nah, itu cukup maksimal 2 halaman lah. Beda dengan experience one, artinya sudah 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Nah, itu bolehlah 2 atau 3 halaman, nggak apa-apa. Oke. Nah, itu. Sementara salah yang nomor 4 adalah semua pekerjaan dicampur teman-teman. Ketika teman-teman melamar, aku pengen ke Selandia Baru, saya lamar semua peluang yang ada. Kebetulan saya punya pengalaman di beberapa bidang tersebut. Sembelih halal dilamar, petik buah dilamar, perah susu misalnya dilamar. Kemudian disatukan dalam satu CV yang sama, dilamarkan ke pekerjaan yang berbeda. Nah, itu sudah salah teman-teman. Tidak ada kaitannya pengalaman teman-teman memerah susu dengan pekerjaan memetik buah kan teman-teman. Perusahaan akan, lah ini bertele-tele, ini tidak ada kaitannya, kok di attach, kok ditulis gitu, buat apa? Nah, itu perusahaan akan berpikir seperti itu. Oke. Berikutnya adalah struktur CV standar NZ yang benar. Bagaimana itu? Urutannya adalah header yang atas itu berisi nama, nomor telepon. Nah, nomor telepon ini tergantung teman-teman apakah sudah ada di New Zealand. Kalau ada New Zealand, dicantumkan nomor HP New Zealand. Kalau masih di Indonesia, cantumkan nomor HP Indonesia, tentu dengan kode ya teman-teman. Tidak mungkin pakai 0, pakai plus 64 kalau sudah ada di sini, dan pakai plus 62 kalau masih ada di Indonesia. Email profesional seperti yang sudah saya bilang di video lama saya, pakai email khusus untuk melamar kerja. Jadi nanti korespondensi akan berjalan gampang, teman-teman dapat notifikasi langsung tahu, oh ini email yang ini itu dari perusahaan yang sedang saya lamar posisinya. Nah,
Terus kota tempat tinggal, misalnya mas teman-teman masih di Indonesia, jelaskan saya ada di Surabaya, saya ada di Banjarmasin. Nah, kota tempat tinggal misalnya saya sudah ada di New Zealand, mana Christchurch, Hamilton, Otago atau di Dunedin, cantumkan di situ. Nah, cantumkan pula ini teman-teman sebagai header visa status. Misalnya work visa valid until April 2024. 2027. Work visa, visa kerja masih valid sampai 2027, April 2027. Kenapa penting? Perusahaan tentu ingin tahu teman-teman ini apakah bisa seketika dipekerjakan, apakah teman-teman bisa seketika datang ketika diterima nanti, atau membutuhkan proses untuk masuk Selandia Baru. Dan itu akan mempengaruhi keputusan perusahaan. Kenapa? Karena ketika perusahaan itu memutuskan untuk tidak memberi sponsor, teman-teman ketika akan di skip alat scanner akan udahlah ini di skip aja sekalian, seketika gitu. Beda dengan halnya ketika perusahaan tersebut memang accredited employer dan menyiapkan sponsorship untuk teman-teman. Tentu dengan mengatakan bahwa saya belum memiliki visa di header itu, oh berarti dia butuh sponsorship. Nah itu bisa kemudian perusahaan tidak lanjuti, terutama perusahaan-perusahaan yang mencari pekerja di posisi-posisi yang tidak mudah diisi oleh pekerja lokal. Nah, oke. Header itu, kemudian di bawahnya adalah professional summary, rangkuman kiprah teman-teman di dunia kerja. Misalnya, halal slotsman with 1 year poultry processing experience seeking opportunities in meat industry. Jelaskan teman-teman, saya tidak memakai kata pertama, tapi ya orang pertama ya cukup dijelaskan halal slotsman with 1 year poultry. Berarti orang ketiga ini, seorang sembelih halal dengan pengalaman 1 tahun di perusahaan daging ayam mencari kesempatan di industri daging. Berikutnya setelah professional summary, bawahnya adalah key skills, skills kunci, skills utama, kemampuan utama, keterampilan utama adalah knife handling, teamwork, food safety, and pest environment. Jadi teman-teman yang melamar pekerjaan di bidang meat industry misalnya, setelah tadi dijelaskan professional summary, jelaskan pula keterampilan utama, cara memegang bekerja dengan pisau, bekerja dengan tim, bekerja secara food safety, dan bekerja dalam lingkungan yang ritme cepat. Kemudian berikutnya adalah cara menulis pengalaman kerja yang disukai recruiter. Cara menulis pengalaman kerja yang disukai oleh HRD. Antara lain, jangan menulis work at factory. Lebih baik dijelaskan process 500,000 poultry units daily while maintaining hygiene and safety standards. Nah, itu lebih spesifik, lebih detail bahwa saya bekerja menyembelih dari 500 sampai 5.000 ekor ayam setiap harinya sambil menjaga kehigienisan dan standar keamanan yang berlaku. Berikutnya adalah bongkar rahasia kata kunci. Nah, masukkan kata-kata yang teman-teman temui di contoh iklan kerja misalnya ya, di contoh lowongan kerja, apa yang kira-kira teman temukan, kemudian kok sepertinya relevan dengan apa yang teman-teman sedang lamar. Masukkan teman-teman. Kata-kata yang paling sering muncul setelah saya research adalah reliable, physically fit, teamwork, flexible, dan safety conscious. Safety conscious. Nah, kadang-kadang ketika teman-teman tidak mencantumkan kata kunci, kata-kata yang sebenarnya berkaitan, kata-kata yang sebenarnya itu mempengaruhi keputusan HRD padahal belum sampai HRD, itu terscan oleh alat ATS tadi. Ketika sudah terscan bahwa teman-teman mungkin tahu CEO kan di Google kan, kata-kata yang perlu di-mention, bahwa ketika membuat unggahan di Google atau di YouTube misalnya kan,
kata-kata yang populer itu apa, yang kemudian akan mendongkrak unggahan teman-teman. Nah itu sama aja, ketika teman-teman melamar kerja, tulislah di CV kata-kata yang akan sering muncul di dalam iklan pencari kerja. Nanti sistem akan membaca, oh sama ini, aku nyari yang reliable, muncul dia nulis reliable. Aku nyari pekerja yang physically fit, dia nulis bahwa dia physically fit. Aku nyari yang teamwork, bisa kerja teamwork, dia nulis bahwa dia bisa kerja teamwork. Fleksibel, dia fleksibel. Nah itu jadi nanti kebaca sistem komputer. Tentu setelah kebaca sistem komputer, penyaringan akan berlanjut ke jenjang berikutnya. Nah teman-teman kan sudah tinggal menunggu, oh aku sudah lolos ke jenjang berikutnya, sudah lolos seleksi komputer, sekarang tinggal HRD-nya. Nah baik, berikutnya adalah referensi, bagian yang sering salah. Ini teman-teman berulang kali menanyakan ini kepada saya, Mas, saya nggak punya referensi Mas, saya dulu cuma kerja, restorannya udah tutup, saya juga tidak punya manajer, dulu itu kayaknya paling adanya senior Mas. Nah padahal perusahaan Selandia Baru itu menyukai adanya referee, adanya reference. Teman-teman itu diharapkan memiliki tempat atau orang atau pihak yang bisa dipertanggungjawabkan dalam mengeklaim reputasi atau pengalaman teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih kebingungan, sebagai contoh kasus tadi ya, siapa kira-kira ya yang bisa saya jadikan referensi, tidak perlu mencantumkan dulu teman-teman, tulis saja referees available upon request. Jadi kalau kamu mau, kalau Anda mau, saya bisa ngasih nomor referee, saya bisa ngasih nomor orang referensi yang akan mereferensikan saya bahwa saya pernah bekerja di situ dan berpengalaman serta berkelakuan baik selama kerja di sana. Nah, jadi nanti setelah ditulis seperti itu, kemudian mau dikirim, teman-teman tentu ingin memastikan bahwa ini adalah referensi yang memang layak atau berhak untuk memberikan testimoni atas kinerja saya. Kemudian mintalah izin orang-orang tersebut, pakai pastikan nomor mereka masih aktif, dan beritahu kalau teman-teman itu sedang apply, beritahu mereka kalau teman-teman itu sedang mengajukan pekerjaan. Oke, itu bisa jadi senior, bisa jadi supervisor atau manager, team leader atau owner, CEO dari perusahaan teman-teman yang pernah kerja dulu. Berikutnya adalah tips untuk orang yang tips bikin CV untuk yang belum punya pengalaman New Zealand. Nah, solusinya adalah masukkan kata volunteer, masukkan pengalaman teman-teman di bidang volunteer atau kerja sukarela, pengalaman Indonesia. Konteks volunteer tadi teman-teman, misalnya teman-teman yang ingin melamar kerja sembelih halal ya, seperti yang sering saya temui di inbox messenger, Mas saya cuma kerja sebagai saya cuma pengalaman menyembelih sebagai tenaga bantu sukarela ketika Idul Adha, ketika hari raya kurban saya nyembelih tapi di masjid, nggak di rumah potong hewan. Nah itu apakah bisa? Nah itu kan volunteering masuknya kan, sukarela kan, terlepas dari teman-teman dibayar atau tidak kan volunteering. Nah masukkan aja teman, misalnya dari lulus SMA 2015 sampai sekarang kan per tahun, yearly kan tulisan, tetap ada pengalaman di situ meskipun sehari sekali dalam 1 tahun, itu kan tetap bisa dihitung sebagai volunteering. Masukkan teman. Kemudian transferable skills. Nah ini untuk orang-orang Indonesia yang belum pernah punya pengalaman di NZ, pakailah transferable skills, yaitu apa? Misalnya kerja di restoran Indonesia, nah itu nanti masuknya transferable skillnya adalah di bidang hospitality. Sementara untuk pekerja gudang, packing, kerja yaitu packing misalnya, berarti experience-nya di warehouse experience. Nah jangan lupa pula teman-teman yang belum punya pengalaman NZ, masukkan sertifikat. Kemudian kerja informal yang relevan, misalnya yang IT ya, masukkan IT, pengalaman IT-nya apa, apakah cuma kerja di bikin game misalnya, masukkan aja teman-teman, paling tidak teman-teman pernah berkecimpung di bidang IT. Trik tambahan adalah
Gunakan PDF teman-teman, bikin format PDF untuk CV, pakailah file profesional, misalnya CV garis bawah Ben garis bawah Masud garis .pdf. Nah ini memang agak ribet, sesuaikan setiap lowongan seperti yang saya bilang tadi. Jangan digebiah uyah, kalau orang Jawa bilang, jangan digeneralisasi bahwa satu CV untuk beberapa macam pekerjaan. Nggak bisa teman-teman, harus dipilah-pilah, harus dipisah-pisah, disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang sedang teman-teman lamar. Jangan pakai desain yang ribet, desain simple. Demikian juga halnya font, pakai font yang simple ya. Oke teman-teman, nah oke, ini ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan. Tolong dibikin checklist ini yang akan saya sampaikan. 1. Visa status jelas. 2. CV 1 atau 2 halaman saja. 3. Keyword, pakai keyword sesuai iklan. 4. Angka di pengalaman kerja. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya tukang sembelih, misalnya dia bisa nyembelih, bisa boning, bisa maintain hygiene. Nah itu diperbanyak angka yang teman-teman kuasai di satu pekerjaan itu. Skills yang relevan. Nah misalnya apa, tukang sembelih halal, aku ngelamar pekerjaan daging, aku bisa pegang pisau. Kerja pabrik daging juga banyak tim, saya bisa kerja teamwork. Kerja pabrik daging butuh fast paced experience, saya juga pernah kerja di dalam tekanan. Nah masukkan yang skill-skills yang relevan. Dan checklist terakhir adalah PDF, pastikan di format di dalam PDF. Nah teman-teman, itulah tadi trik tips bagaimana memformat CV teman-teman agar sesuai dengan apa yang dimau oleh employer ataupun recruiter, HRD, pencari karyawan di Selandia Baru. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa berdoa juga. Dan apa yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, tonton lagi jika masih belum jelas. Silahkan komentar juga, inbox messenger, insya Allah saya siap menjawab 24 jam. Dan sekali lagi, kalau teman-teman sudah kirim dan belum dipanggil, coba cek lagi, mungkin bukan pengalaman teman-temannya, bukan teman-temannya yang kurang bagus, kurang diminati, tapi format CV-nya yang tidak sesuai, tidak ngomong ke recruiter, tidak bisa memarketingkan teman-teman di hadapan recruiter. Nah Oke teman-teman, saya Ben Masud, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di video saya yang lain, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.